Oke guys, oke welcome back to my video. Ya karena peralatan kita yang sangat sederhana jadi kita pakai begini dulu yang penting suaranya kedengaran. Oke kali ini kembali lagi bersama aku Dewi Martalena dan hari ini aku nggak sendirian banget karena aku ditemani oleh seorang calon notaris. Hai. Perkenalkan nama aku Melisa Anggra ini Boru Hasibuan kerja. Di sini aku bekerja sebagai staf notaris. Mungkin itu dulu ya kali ya, perkenalan. Oke, jadi aku akan membagikan sedikit informasi mengenai apa sih sebenarnya insecure itu. Jadi kalau diartikan secara sederhananya, insecure itu artinya rasa tidak aman karena diambil dari kata bahasa Inggris yang in dan secure. Kalau secure itu sendiri kan artinya aman ya. Jadi ditambahin kata in jadi tidak aman. Sederhananya begitu. Ya, rasa tidak nyaman dengan berbagai faktor yang ada. Oke, untuk Kak Melisa, mungkin aku mau nanya nih, apa yang terlintas di pikiran Kak Melisa kalau mendengar kata-kata insecure? Oke, boleh langsung dijawab. Kita oper mic-nya. Zile ya lergal mile Nggak usah jawab-jawab kayaknya ya. Apa ya, menurut aku insecure itu bisa dikatakan orang yang nggak percaya diri kali ya. Tapi di sini aku mau bilang kalau dari diriku ya, aku emang orang yang sangat insecure, tapi aku bersyukur. Di sini aku insecure-nya kayak lebih ke orang yang nggak percaya diri sih. Ternyata dia sangat insecure, guys. Sama, karena setiap manusia tuh punya sisi insecure sih kalau menurut aku, cuman punya takaran masing-masing gitu. Nah, kalau untuk Kamel sendiri insecure apa sih yang pernah Kak Mel alamin? Misalnya contohnya kalau di keluarga insecure gimana, pertemanan gimana, pekerjaan gimana, bahkan percintaan nih. Mungkin bisa dijabarin leh. Zile ya lergal mile Dari perkantoran kali ya. Di kantor. Mungkin kalian sering bilang gue adalah orang yang gak percaya diri ya. Padahal gue mampu menjalani itu semua mungkin. Di sini gue mau bilang kayak kalau di kantor itu you know lah ya ada akad mungkin ya. Udah di saat kita dikasih kerja baru lo harus bisa ngerjakan itu dan lo kalau bisa mendampingi notarisnya langsung untuk bertemu klien. Tapi di sini gue mau bilang gue nggak pernah mau kan. Lo selalu bilang kenapa sih Mel nggak mau, lo udah capek lo kerja dari lo yang ngerjain dari awal, kenapa lo di saat lo dikasih ini kan podcast boleh ya, boleh di saat lo dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan tapi lo malah nggak mau sampai akhirnya, cuman lo maunya di belakang layar gitu kan. Cuman gue di sini mau bilang kayak gue kerja di belakang layar itu menurut gue udah cukup sih. Walaupun lo orang bilang lo ntar rugi deh nggak ketemu orang-orang baru, lo nggak ketemu orang-orang yang mungkin berkepentingan mungkin ya. Tapi di sini gue mau bilang kayak ya gue beraninya hanya di belakang layar gitu. Kayak mungkin nanti suatu saat gue baru mau mencoba ikut deh gitu. Lanjut ya. Langsung aja deh ya. Lebih kepada intinya gitu karena aku tuh pengen banget tahu kalau insecure di percintaan deh, pernah gak sih ngerasa insecure di percintaan? Ini poinnya banget ini. Oke, di percintaan ya, mungkin saya baru mengalami mungkin ya. Percintaan gue insecure-nya kayak lebih ke gue gak pede aja gitu, kayak kalau mendapatkan orang yang mungkin menurut gue lebih dari gue gitu. Contoh mungkin ya, kayak mungkin akhir-akhir ini gue ada deket kali ya sama orang, tapi gue gak mau sebut nama deh gitu ya. Gue tahu orangnya baik ya, kayak gue nyaman deket dia gitu. Gue kayak dia bisa loh dapetin yang lebih dari gue gitu. Kayak gue gak percaya diri, kayak gue cocok sama dia gitu. Kira-kira gimana sih Kamel kalau lagi deket sama cowok terus tiba-tiba insecure gitu? Atau bahkan mungkin Kamel orang yang pede-pede aja? Nah mungkin langsung dijawab sama Kamel. Oke kita langsung kasih. Insecure dalam percintaan.
pas gue kesini mungkin gue adalah ya deket dengan seseorang gitu ya. Jadi kayak jadi kayak gue pertamanya ya pede-pede aja, namanya kan teman, gue nganggapnya teman. Ternyata lama-lama kelamaan jadi deket gitu ya. Tapi di satu sisi kayak semakin deket kayak insecure gue timbul gitu. Aduh, kok jadi gue insecure sama dia gitu kan. Di satu saat gue mikir kayak aduh kayaknya nggak cocok deh gue sama dia gitu. Jadi kayak gue langsung memutuskan kayak gue mundur aja gitu. Mundur alon-alon. Di sini kayak gue bukan alasan gue ke dia karena gue insecure mungkin ya. So what? Jadi kayak gue kasih alasan yang mungkin di luar insecure ke dia, tapi ternyata gue itu begitu karena gue insecure sama dia. You know. I know what you feel gitu. Oke. Aku mengerti gitu apa yang dirasakan oleh Kak Mel karena aku juga pernah ada di posisi itu gitu. Menurut aku sih hal yang wajar ya ketika kita insecure saat kita lagi deket sama orang nih. Tapi ternyata orang yang deketin kita tuh kayak punya value yang lebih tinggi daripada kita, baik secara ekonomi, baik secara physically mungkin. Jadi kayak contohnya aku pernah dideketin sama orang, tapi nggak tahu sih dia ngedeketin atau enggak, tapi ya intrik-intriknya ngedeketin lah gitu kan. Jadi jadi karena beliau itu udah memiliki pekerjaan yang cukup mapan lah menurutku gitu dibanding sama pekerjaanku yang sekarang gitu. Jadi kayak yang ketika dia mau berusaha untuk mendekat, aku yang kayak mundur gitu. Mundur bukan langsung mundur alon-alon, langsung putar balik lah nih. Kayaknya cocok deh, kayaknya daripada nantinya bakal terjadi strata sosial gitu kan antara aku dan dia, ya udah lebih baik mundur gitu. Karena menurutku kalau udah bicara masalah ekonomi ya, ekonomi itu kayak yang sesuatu yang sangat sensitif. Jadi ketika gua lebih rendah daripada dia tuh kayak ngerasa gimana gitu kan perasaannya. Walaupun sebenarnya belum tentu nih orang yang berusaha untuk ngedeketin kita itu sebenarnya menilai kita hanya dari taraf itu, secara fisik atau ekonomi gitu. Yang penting kita dari segi kekurangan kita, baik kita yang masih pengangguran atau muka kita yang biasa-biasa aja atau bahkan perekonomian kita yang sangat sedikit gitu. Belum tentu dia akan memandang itu dari segi itu. Ternyata setelah dipikir-pikir gitu ya, insecure yang ada dalam diri kita itu kita sendiri yang buat gitu. Padahal belum tentu orang yang mau ngedeketin kita itu bodohnya ketika orang itu pergi ya kayak nyesel gitu sih. Si itu juga yang kurasain kayak nyeselnya di belakang mungkin ya. Tapi ya gimana mau gimana lagi mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Dan tapi terkadang kita suka mikir gak sih gara-gara kita insecure kita kayak jadi nyalahin diri kita sendiri kayak ah kenapa sih gue insecure kemarin, kalau coba gue gak insecure mungkin gak akan terjadi seperti ini, mungkin gitu gak sih? Ya gak sih? Pasti yang namanya kan penyesalan kan pasti datangnya di akhir gitu kan. Apalagi kalau kita udah tahu ternyata orang itu tulus ke kita, bukan ngelihat kita ada apanya gitu. Ya benar-benar. Jadi kayak ya udah setelah dari situ kayak udah jadiin pelajaran aja. Jadi ya siapapun yang mau mendekat yang kira-kira Anda sudah mapan gitu. Enggak apa-apa. Iya, jadi dari hal itu kayak belajar gitu kan. Kenapa gue harus insecure gitu loh? Karena semua orang itu punya value-nya masing-masing. Mungkin gue nggak mapan dalam finansial, mungkin gue nggak mapan dalam physically, tapi pasti ada sesuatu yang mungkin dia lihat dari gue yang nggak dia dapat dari perempuan lain gitu loh. Kalau lo sendiri, apa yang ngebuat lo ngerasa kayak gue bangga sama diri gue sendiri ketika gue dideketin sama orang? Ya walaupun misalkan tampang gue bisa-bisa aja, tapi gue punya value. Apa sih value yang ada di dalam diri lo gitu? Selain daripada apa ya fisik gitu, ada nggak? Gue nggak bisa bilang apa yang ada di diri gue yang bisa dilihat dari orang, mungkin ya itu adalah hak orang yang bilang ke kita, ya nggak sih? Kayak mungkin pernah sih gue dibilang gitu, gue pernah nanya, gue nggak cantik loh, gue nggak, tapi dia bilang kayak gue bukan mandang itu loh, tapi gue memandang lu baik, lu tulus kayak gitu. Mungkin dia nggak dapat di perempuan-perempuan lain kayak kayak sifat lo dewasa lo gitu, kayak mungkin dia sebelumnya mungkin dapatnya yang tidak dewasa, tapi kita kan nggak tahu ya, mungkin orang juga bilang gue nggak mandang fisik, kayak gue nggak mandang finansial, gue nggak mandang pekerjaan, tapi kayak menurut lo
bullshit banget gak sih? Kita jadi saling bertanya ya. Bukan dia bintang tamunya, saling bertanya. Kalau menurut aku sih nggak bullshit ya. Ada aja orang yang memang memandang kita bukan hanya dari segi physically, apalagi muka dia juga standar-standar aja. Jangan banyak tingkah deh. Maksudnya kalau ada cowok yang mau deketin, terus dia itu mukanya standar aja, tapi mau ngelihat perempuan lain itu dengan standar yang seekspektasi dia, sewah yang mau dia mau, ya mikir 2 kali lah gitu. Ya kita juga harus sadar diri kita siapa gitu. Kalau untuk gue secara pribadi menjadikan insecure ini sebagai benar rasa bersyukur itu tadi. Kayak yang gue setiap hari kita selalu bersyukur sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan untuk hari-hari, untuk kehidupan. Tapi kalau perlakuannya nggak sesuai dengan apa yang kita rasa syukuri, kita menyembah Tuhan, tapi kita menghujat diri kita sendiri karena kita insecure, sama aja bohong menurut gue. Lo nipu diri lo sendiri gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang merasa insecure, ayo jadikan insecure itu sebagai rasa untuk bersyukur, untuk menikmati hidup yang Tuhan kasih ke kita gitu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling mendekati sempurna yang Tuhan ciptakan di dunia ini untuk melakukan segala sesuatu apapun itu bisa sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jadikan rasa insecure itu untuk mengupgrade diri kamu supaya kamu bisa menjadi terbaik menurut versi kamu, bukan menurut versi orang. Karena capek gak sih kalau kita tuh kayak berekspektasi tapi melalui dengan standarnya orang lain, capek gak? Gimana pandangan lo ketika memberikan standarisasi kebahagiaan itu tapi patokannya orang lain, lo bakalan capek atau enggak? Pernah nggak berada di posisi itu? Lo membuat orang bahagia tapi ternyata lo tersiksa karena lo ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain aja. Standarisasi gue bahagia, gue nggak pernah sih kayak bahagia harus lihat orang, kayak nurutin apa kata orang, gue enggak. Kayak itu gue ya, ya menurut gue ya apa yang gue buat itu menurut gue ya udah bahagia sih. Kayak gue cekak-cekiki dengan gaya gue, ya mungkin gue udah bahagia. Mungkin kita gila-gilaan berdua, kita udah bahagia. Gitu. Kita nyanyi-nyanyi juga udah bahagia. Kayak sebenarnya kalau kita hidup bersyukur semuanya akan timbul bahagia sih menurut gue. Kalau bahkan kalau kita ngikutin orang, yuk, ayo, tapi dengan diri kita yang nggak mampu, bahkan jadi beban nggak sih buat lo gitu kan? Kayak lo mau dianggap gaul mungkin. Contoh ya, ini contoh. Lo mau dianggap gaul tapi lo nggak mampu gitu buat ngikutin gaya orang itu. Kita harus ngaca juga dong dengan diri kita. Mampu nggak ya kita kayak dia? Kalau kita nggak mampu ya udah kita jalin aja apa yang ada. Bahkan kalau kita ngikutin dia, bahkan kita kayak muter kepala nggak sih, kayak gimana ya gue kayak dia? Apapun dilakukan nanti ujung-ujungnya kan maling. Ya di luar maling atau apa ya kan kita nggak tahu ya. Jadi kayak pesan gue sih kayak syukuri apa yang ada. Dengan kita bersyukur nanti akan datang kok kebahagiaan itu. Cucu banget sih. Sebenarnya agak ngawur kan bahasan kita kan, kayak nggak terstruktur gitu kan. Tadi bahas insecure, sekarang kita malah bahas ya apalah itu pokoknya. Oke deh, ini terakhir ya. Untuk Kamel, apa kira-kira pesan untuk teman-teman yang mungkin nonton ya, yang nonton sampai akhir, bagi teman-teman yang masih ngerasa insecure, baik itu dari percintaan, perekonomian, keluarga, pertemanan, dan semuanya deh. Kasih nih pesan-kesan yang sangat menyeletup banget gitu di hati supaya mereka tuh kayak sadar gitu loh. Kayak capek gak sih insecure doang terus tiap hari gitu? Apa ya, pesan ya? Gue kayak nggak bisa ngasih pesan sih. Kenapa gue bilang gue nggak bisa ngasih pesan? Karena gue masih insecure sebenarnya. Sejujurnya ya, cuman kayak gue udah ada perkembangan lah, maksudnya kayak yang udah nggak se-insecure dulu kayak gitu. Gue mau bilang kayak pengalaman gue, selama gue insecure kayak gue merasa kayak kekurangan, terus nggak pernah berkecukupan gitu kan, kayak ada aja yang kurangnya cantik lah, kurang mapan lah, pokoknya selalu ada kata kurang dan kurang. Padahal kita udah dikasih Tuhan yang selalu berkecukupan gitu menurut gua. Mungkin kayak kita belajar dari insecure kayak udah jangan insecure deh. Kalau lo bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, Tuhan berikan ke lo gitu, kayak udah deh jalanin aja gitu. Nanti
Oke, benar banget sih, tertarik dengan apa yang Kamel bilang. Kalau kita bersyukur, rasa kekurangan itu juga akan berkurang gitu. Benar memang semakin kita insecure, semakin kita ingin seperti orang lain, akan merasa kurang gitu. Kan nggak lucu kan kita memaksakan orang menjadi nilainya C ketika kita mau dapat A nih. Misalkan contohnya, ada orang dapat nilai A, tapi karena kita nggak mampu untuk menggapai nilai A itu, masa kita maksa orang untuk jadi nilai C sih? Artinya kan gitu. Artinya apa yang kita miliki, apa yang memang itu yang kemampuan kita, ya itu aja yang di-upgrade terus gitu. Jangan juga jadi iri sama orang lain. Insecure kan ujung-ujungnya kan jadi kayak iri ke orang lain karena lo ngerasa lo nggak bisa kayak dia gitu. Dan ujung-ujungnya terjadilah sesuatu yang merugikan diri gue sendiri gitu. Misalkan contoh kecilnya, ada orang yang pengen banget jadi kayak seseorang si A nih, tapi karena nggak bisa mencapai apa yang mau dia mau, dia tuh kayak ngerasa kayak benci gitu nggak sih sama orang yang dia insecurein itu, kayak apa sih gitu. Jadi apapun yang dia lakuin itu kayak ngerasa salah, padahal dia nggak salah gitu. Kita yang salah. Kenapa kita harus insecure? Kenapa kita harus mau banget jadi kayak diri orang lain gitu? Kita yang nggak pernah merasa bersyukur untuk diri kita gitu. Jadi show lagi. So buat kalian yang masih merasa insecure sama diri sendiri, coba belajar untuk hargai diri sendiri, love yourself gitu. Karena banyak hal yang ada di diri kalian yang mungkin kalian gak sadari itu, dan kalian bisa kembangkan hal itu untuk hal-hal yang lebih positif. Udah capek kalau ngurusin hidup orang lain, urusin aja diri lo sendiri. Ngurusin diri sendiri aja capek, ngapain ngurusin orang lain. Oke gitu, mungkin ya segitulah bacotan kita. Ini masih tester ya guys, nanti akan lebih serius lagi kita ini ngobrol. Ini karena tempatnya sempit gitu, saya fobia sempit. Jadi mungkin akan kita coba lagi. Oke, terima kasih Kamel untuk waktunya.